Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan belajar tentang pembelahan mitosis pada sel. Sel itu dimiliki oleh makhluk hidup. Salah satu karakter dari makhluk hidup itu adalah dia mengalami pertumbuhan. Kenapa bisa mengalami pertumbuhan? Karena sel-selnya selalu membelah. Ya, ini ada pembelahan secara mitosis. Pembelahan mitosis itu terjadi di sel-sel tubuh, misalnya sel kulit. Sel kulit nanti membelah sel tulang, di sel darah. Jadi mengalami pembelahan secara mitosis. Pembelahan mitosis itu punya karakter atau ciri-ciri yang khas, yaitu nanti sel anak itu sama dengan sel induk. Jadi kalau yang membelah itu misalnya sel darah merah, berarti nanti sel anaknya juga sel darah merah. Kalau sel tulang berarti juga sel anak atau hasil pembelahannya itu adalah sel tulang. Itu adalah karakteristik dari pembelahan mitosis. Jadi pembelahan mitosis itu bagian dari siklus sel. Jadi siklus sel itu ada namanya interfase. Interfase ini fase persiapan sebelum membelah. Jadi sel-selnya nanti membentuk namanya ini sentriol begitu. Ya. Ada fase pertumbuhan pertama namanya G1 ya. Ada fase sintesis, ada fase pertumbuhan kedua. Ya ini fase interfase. Fase pembelahan sel tahap interfase. Itu namanya ada G1 ya. Ini gambar satu sel. Yang ini namanya sentriol. Sentriolnya ini nanti akan membelah. Ini namanya benang-benang kromatid. Yang warna ungu ini adalah namanya inti selnya ya, di dalam inti sel. Kalau yang warna biru ini adalah di luar inti sel. Ini cairan sel. Nanti di sini banyak mitokondria ya, banyak lisosom, aparatus Golgi ya. Jadi begitu. Jadi ini pertumbuhan pertama ya. Coba dilihat ini tambah besar ya, fase S sintesis. Sintesis itu terjadi ini, benang-benang kromatidnya ini menebal. Ya, pada fase yang kedua ini sentriolnya membelah menjadi dua ya. Ini namanya fase interfase. Jadi sebelum selnya membelah secara mitosis ada namanya fase interfase, fase persiapan sebelum sel itu membelah. Oke, selanjutnya ya, jadi setelah terjadi interfase nanti akan terjadi pembelahan secara mitosis. Mitosis itu ada tahapan namanya profase, ada tahapan namanya metafase ya. Ada tahapan namanya anafase sama telofase. Yaitu profase ya. Oke, Pak Guru terangkan ya. Ini tahap profase. Profase tadi benang-benangnya menebal, ini membentuk namanya kromosom ya, kromosom. Ini ada kromosom, ini sentriol, jadi membentuk kromosom. Ya, dalam kromosom ini nanti ada DNA ya, DNA itu yang akan diturunkan ke anaknya, sifat yang akan diturunkan. Nah ini ya kromosom ya. Iya, ini sentriolnya semakin menuju ke kutub ya, ke kutub, kedua kutub ya. Ya, ke dua sisi maksudnya ya.
Nah, terus ini warna oranye ini namanya benang-benang spindle ya. Jadi nanti dia akan antara yang dari sentriol yang sebelah kanan akan bertemu dengan yang sebelah kiri benang-benangnya, benang-benang kromatin nanti ini. Ya, coba diperhatikan, ya itu bertemu. Ya, ini tahap namanya ini sentrosomnya semuanya di tengah begini. Ini tahap metafase. Ya. Silahkan dilihat dulu ya. Yaitu proses pembelahan. Ya, sentrosom, sentromer itu yang di tengah. Ya, ya ya itu tahap ya, ya telofase ya. Sitokinesis itu sito itu sitoplasma, dari kata sitoplasma. Kinesis itu penekanan ya, ini menjadi dua, jadi dari satu sel tadi menjadi dua sel ya. Siklusnya ini ada interfase ya, profase begitu, metafase, anafase, telofase ya. Yang namanya pembelahan mitosis itu di sini ya, dari profase, metafase, anafase sama telofase. Jadi bagian dari pembelahan sel. Oke, ini hasil dari pembelahannya. Jadi ini interfase, itu persiapan sebelum terjadi pembelahan mitosis ya. Nah, setelah terjadi persiapan baru terjadi ini tahap pertama namanya profase. Terus yang kedua, tahap kedua namanya metafase, tahap ketiga namanya anafase, tahap keempat namanya telofase. Jadi itu fase-fase atau tahap-tahap dalam pembelahan mitosis. Setelah itu nanti akan selnya dari satu sel ini membelah menjadi dua sel. Jadi anaknya ini, sifat sel anakan ini sama dengan sel induk ini yang membelah. Itu namanya pembelahan secara mitosis. Ya, ini Pak Guru siapkan video. Ya, ini prosesnya, ini ada video lainnya, tapi sama karakternya sama. Bisa dilihat itu ya. Yaitu dari profase, metafase, anafase. Oke, ya. Jadi ini tahap persiapan, ini sama dengan tadi namanya tahap interfase. Jadi ini persiapan sebelum selnya membelah secara mitosis. Jadi mitosis itu ada tahap namanya profase, terus metafase, anafase sama telofase. Selanjutnya nanti mengalami sitokinesis. Sitokinesis itu selnya sudah membelah. Terus kembali lagi ke interfase. Jadi begitu terus siklus sel itu begitu, selalu membelah secara mitosis. Ya, selanjutnya ada, bisa dilihat di buku LKS halaman 4 itu ada profase ya. Profase itu karakternya benang-benang kromatin memendek. Iya, ini benang-benang kromatinnya memendek ini tuh. Memendek. Terus berpasangan membentuk kromosom. Kromosom yang ini kayak huruf X ini ya. Kromosom isinya di dalamnya adalah DNA. Terus membran nukleus menghilang
Nah ini nanti menghilang nukleusnya ini, membrannya. Benang-benang spindle mulai mengatur sedemikian rupa, ya ini namanya benang-benang spindle ya. Nanti yang menarik kromosomnya tadi. Ya, ini dia mengatur sedemikian rupa ya. Ini mengatur. Yang ini sentriol namanya. Kalau ini benang-benang spindle, kalau ini namanya kromosom. Ya. Nah di tahap ini tadi apa? Ininya nanti menghilang. Ini namanya membran nukleus. Nukleus itu inti sel ya. Jadi ini nanti menghilang di tahap metafase awal ya. Ini. Kalau sudah metafase, nanti ini kromosomnya akan berjejer di tengah ya. Di situ dilihat di halaman 4 metafase terbentuk benang-benang spindle kromosom yang terlihat semakin jelas. Ya ini namanya benang-benang spindle. Yang ini namanya benang-benang spindle yang warna hijau muda kayak Pak Guru ini ya. Tapi di sel ya tidak warna hijau ya. Putih ya. Selanjutnya kromosom berada di bidang ekuator. Ekuator di tengah ini tak? Ini semuanya berjejer begini. Ini karakter dari metafase. Jadi selain benang-benang spindlenya jelas, juga kromosomnya berada di bidang ekuator. Setiap kromosom terdiri atas 2 kromatid yang terkait pada sentromer. Nah ini setiap kromosom ini terdiri ini sentromer ini. Ini yang warna yang di tengah ini tuh. Ini jadi kromosom ini punya yang lingkaran tengah namanya sentromer ya. 2 sentromer ini berkaitan dengan benang-benang kromatid ya ini. Diikat begini ya, diikat ke sebelah kanan, ada yang sebelah kiri bawah sini toh. Ya. Ini semuanya diikat. Terus pada setiap sentromer ada 2 kinetokor yang masing-masing dikaitkan dengan benang-benang spindle. Ya, ini kinetokor diikatkan sini kayak pengaitnya begitu. Ya, di sini selanjutnya nanti setelah dikaitkan nanti benang-benang ini, benang-benang spindle akan menarik kromosomnya ya, ditarik ini nanti. Ditarik ya kayak nah ini di tahap anafase. Jadi benang-benang tadi menarik ini sentromernya ya, akhirnya kromosomnya menuju ke 2 kutub ya, satu kiri bawah, satunya kanan atas ya. Tapi kalau di sel ya tidak ada arahnya ya, sembarang nanti bisa ke atas bawah, yang jelas kedua kutub yang berlawanan ya. Nah selanjutnya benang-benang spindlenya memendek. Kenapa bisa menarik? Karena dia mulai memendek sehingga kromatidnya tertarik menuju ke kutub yang berlawanan. Kalau yang ini namanya apa tadi? Sentriol ya. Sentriol. Jadi sentriol ini nanti ada di 2 kutub. Nah, terus di sini mulai terjadi ini namanya sitokinesis ya, sitokinesis. Ini sito itu sitoplasma yang warna biru, ini namanya adalah sitoplasma. Ya, jadi namanya adalah mulai terjadi sitoplasma. Sito itu dari kata sitoplasma, kinesis itu penekanan. Jadi mulai terjadi sitokinesis. Sitoplasma itu cairan sel. Sitoplasma ya. Itu semakin menekan ke dalam. Nah, selanjutnya nanti akan terjadi ini sitokinesis yang terakhir. Jadi terjadi dihasilkan 2 sel ya.
Jadi Pak Guru ulangi, jadi pembelahan mitosis itu sebelum terjadi pembelahan mitosis ada tahapan namanya interfase. Ya, interfase itu persiapan sebelum membelah. Membelah secara mitosis itu waktunya yang paling lama dari siklus sel. Ya, untuk persiapan ya. Setelah persiapan selesai terjadi profase ya. Profase. Ya, profase. Terus metafase. Metafase ini kromosomnya di tengah, benang-benang spindelnya jelas ya. Ya. Kalau di profase itu ini menuju ke kutub sentriolnya, membelah menjadi dua menuju ke kutub. Membelahnya di mana sentriolnya? Di tahap interfase ini ya. Interfase ini sentriolnya membelah ya. Terus benang-benang spindel mulai kelihatan toh. Ya. Kalau ini namanya inti sel. Jadi kromosom itu ada di inti sel ini. Ya. Ya. Di sini kromosomnya di dalam inti sel mulai terbentuk toh, menebal. Ya, sentriolnya mulai di kutub. Di sini ini tahap awal dari metafase ya. Ya belum beraturan, tapi kalau sudah tahap intinya nanti sudah beraturan ini. Ini benang-benang kromatid sudah persiapan mau menarik ini kromosomnya, benang-benang spindel ini mau menarik kromosomnya nanti menuju ke tepi ya. Ketika bergerak itu menuju ke tepi itu namanya anafase. Baru berikutnya adalah telofase. Ya, mulai terjadi sitokinesis, kromosomnya sudah ada di kutub semua. Ya, selanjutnya tahap akhirnya adalah membelah menjadi dua. Jadi dihasilkan dua sel anak. Oke. Ya, silahkan dilihat itu videonya. Iya, itu. Oke, silahkan lihat lagi itu tahapannya profase, metafase, anafase, telofase, sitokinesis. Ya, terus kembali lagi ke interfase. Nanti sel-sel ini akan membelah lagi secara mitosis menjadi dua, yang ini juga menjadi dua begitu. Nah, nanti hasil anakannya akan sama dengan induk. Jadi sel ini nanti menghasilkan hasil pembelahan yang sama persis sifatnya dengan ini, dengan yang membelah. Oke. Ya. Oke, selanjutnya ini ada tes. Oke, ini ada sitokinesis, metafase, anafase, profase, telofase. Berarti tahap yang pertama apa dulu? Tahap namanya profase. Coba ya, profase. Tahap yang kedua namanya yang kromosom di tengah, metafase. Terus anafase, telofase. Selanjutnya adalah selnya membelah menjadi dua. Sudah terjadi pembelahan sitoplasmanya, sitokinesis. Coba kita cek ya, benar atau salah jawabannya gini. Oke, profase, metafase itu di tengah, iya. Oke. Ya, benar ya, sitokinesis. Jadi ada tahap namanya. Oke, lebih ini Pak Guru siapkan video juga. Ini ada gambar. Intinya sama. Ini interfase persiapan ya. Ini sentriol ya. Ini nukleus. Yang ini
sitoplasmanya ya. Nah, ini tahap namanya profase. Ya. Ini mulai benang-benang spindel mulai terbentuk. Yang ini kromosom yang warna pink ini. Jadi warna ini hanya ilustrasi saja, ilustrasi. Ya, oke. Ya, ini toh. Ini tahap profase. Profase itu sentriolnya sudah di kedua kutub. Ini sentriol, ini benang-benang kromatin ya. Nah, selanjutnya ada metafase. Metafase itu kromosomnya sudah di tengah begini ya, sudah di tengah. Di tengah. Terus benang-benang kromatinnya mengikat di sini. Nanti dia memendek menarik ini kromosomnya untuk ke tepi ya. Ya. Itu ditarik itu pada tahap anafase. Ya, ini akhirnya di tahap akhir anafase dihasilkan ini kromosomnya sudah ke tepi semua. Siapa yang menarik benang-benang kromatin ini? Ya. Terus ini terjadi sitokinesis awal ini, baru awal ya pada telofase. Jadi karakternya ini terjadi sitokinesis awal. Mulai ini terbentuk ini membran nukleus yang baru mulai terbentuk ini di tahap telofase. Ya, selanjutnya ada sitokinesis. Nah, sudah mulai terjadi penekanan yang banyak, akhirnya selnya membelah menjadi dua. Ini sel anak. Jadi sifat dari induknya tadi sama dengan anaknya. Sifatnya ya. Kalau sel darah merah ya sel darah merah, tulang ya tulang ya. Begitu nanti selanjutnya dia akan mengalami pembelahan lagi, interfase lagi. Terus mengalami pembelahan mitosis dari profase, metafase, anafase, telofase begitu. Oke, mungkin hanya ini yang bisa Pak Guru sampaikan. Terima kasih. Selamat belajar. Jangan lupa sholat ya, jangan lupa jaga kesehatan ya, biar kalian selalu sehat jasmani dan rohani. Oke, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.